Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan ini kita dapat kembali melanjutkan kajian duha kita yang insya Allah mulai pekan ini sampai selanjutnya kajian kita akan awali dengan topik yang baru terkait dengan sunnah nabawi atau sunnah Rasulullah SAW. Lebih lengkapnya hidup dalam naungan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kemarin telah kita selesaikan mengenai hadis al-arba'in. Sekarang kita akan teruskan pada kajian topik baru, bagaimana 24 jam bersama Nabi. Bagaimana dari mulai bangun, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana beliau berwudu, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau menyiapkan pekerjaannya. Jadi dari bangun sampai dengan tidur lagi, bagaimana aktivitas Rasulullah SAW. Apakah itu ibadah yang ritualnya, ataukah itu hal-hal yang terkait dengan kehidupan hariannya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa runtutkan kajian kita mulai di pekan ini. Hari ini kita akan ambil mukaddimahnya saja dulu. Mukaddimahnya atau pendahuluannya, mengapa kita mesti mempelajari sunnah Nabi SAW, atau dalam bahasa lain, apa manfaatnya belajar sunnah Nabi SAW bagi kehidupan kita. Sebelum kita mulai kajian kita, saya ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting, terlebih ada kaitannya dengan musim hujan yang tengah kita lalui. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kajian, saya ingin mengingatkan lafaz hujan atau istilah hujan itu dalam Al-Quran sedikitnya digambarkan dengan 3 kata, 3 istilah. Istilah yang pertama disebut dengan ghaithun, ghaith. Kita temukan misalnya di dalam Al-Quran surat Luqman surat ke-31 ayat ke-34. Di sana ditemukan ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak diberikan pengetahuannya kepada siapapun, termasuk makhluk yang paling dekat dengan Allah, Jibril alaihissalam. Jadi jangankan manusia, malaikat pun tidak tahu. Bahkan nanti Jibril, malaikat yang penyampai wahyu yang sangat dekat dengan Allah, malah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang satu di antara 5 info ini. Satu, kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Tidak ada pengetahuan melainkan milik Allah. Satu yang memiliki prerogatifnya adalah hanya Allah saja, pengetahuan tentang kiamat. Tidak ada yang mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat, pada jam berapa, di hari apa, detik keberapa. Bahkan di ayat ini spesifik disebutkan bukan yaumul qiyamahnya. Kalau di ayat lain kan ada yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Di sini spesifikasi waktunya sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Kalau sa'ah itu bahasa kitanya jamnya. Jadi maksudnya dari mulai harinya, jamnya, menitnya, detiknya itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan satu informasi, ada yang mengatakan kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, hari sekian, itu langsung bisa kita tepis, ya, langsung bisa kita acuhkan saja. Dulu pernah ada ramalan kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Itu ramalan suku Maya. Dulu pernah diramal tahun 1999 karena nggak jadi diundur, ya. Itu tanggal 9. Dulu kan heboh itu. Saya posisi di Garut, tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 akan terjadi kiamat jam 9. Pasar itu sepi karena nggak kejadian, diundur tahun 2012, ya. Jadi nggak kejadian juga sampai sekarang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita, wa yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada 2 kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith, ya.
Asalnya dari ista ditambah ghaithun jadi istaghatha, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan. Tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada yang sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Yang kedua, ini ada yang unik. Ini saya ajarkan ilmu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang menggunakan tasydid, ada yang tidak menggunakan tasydid. Contoh gini misalnya, ada nazzala, ada anzala, itu lain. Anzala, ada nazzala. Kita buka Ali Imran misalnya ayat ketiga, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Ketika berbicara tentang Quran, bahasanya menggunakan nazzala, tapi ketika berbicara tentang Taurat dan Injil, bahasanya menggunakan anzala, itu lain. Ini agak unik ya ilmu ini. Kalau menggunakan rumus hamzah, af'ala, anzala, itu artinya peristiwa dimaksud terjadi sekaligus, tidak bertahap, tidak ada tahapan. Jadi ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil diturunkan kepada nabinya, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, maksudnya diturunkan sekaligus ya. Jadi Taurat diturunkan 10 firman Allah, diturunkan oleh Allah tanpa adanya tahapan. Jadi 10-10-nya diturunkan. Musa menerima di Tur Sina, kemudian Isa juga menerima Injil tanpa ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mengiringinya, langsung diturunkan. Tapi Al-Quran tidak. Ketika Allah mengatakan saya turunkan Quran pada Muhammad, redaksinya dibalik, dirubah dari anzala menjadi nazzala. Nah, kalau ada tasydid, ini artinya peristiwa dimaksud berlangsung secara bertahap, tidak sekaligus, ada proses. Ya, sekarang kita lihat ya beberapa contohnya. Di surat Yusuf misalnya, yang menggoda Nabi Yusuf itu siapa? Perempuan namanya? Kita sudah terjebak lagi itu. Tidak ada namanya Zulaikha. Silahkan cari di referensi manapun, tidak pernah disebutkan nama istrinya pembesar Mesir itu dengan Zulaikha, itu tidak ada. Itu dari Israiliyat ya, cerita-cerita yang sampai kepada kita tapi fiktif nilainya. Hati-hati. Jadi tidak pernah ada keterangan nama istri dari Al-Aziz, atau di Quran disebutnya Imra'atul Aziz, itu namanya Zulaikha. Yang kedua, awas, ini yang penting. Tidak pernah tersebut ada riwayat yang valid bahwa sosok perempuan yang diisukan bernama Zulaikha itu menikah dengan Yusuf. Tidak pakai oh. Seringkali ada pernikahan, kemudian maaf ini, ada ustadznya bahkan kiainya setelah selesai berdoa, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Zulaikha wa Yusuf. Ya Allah, tolong satukan keduanya dalam kebaikan seperti Engkau satukan Zulaikha dan Yusuf. Itu menurut pakar hadis, ini doa yang tidak benar karena sudah ngajarin selingkuh, baru nikah sudah ngajarin selingkuh. Dan Zulaikha itu tidak ada. Tidak ada nama Zulaikha. Di Quran disebutkan Imra'atul Aziz. Nah, ada rumus di tafsir, kalau orangnya tidak disebutkan, itu artinya peristiwanya akan berlangsung kembali dalam konteks dan peristiwa yang berbeda. Ya. Sekarang orang selingkuh ada nggak?
Banyak ya. Jadi peristiwanya berlangsung. Tapi indahnya Quran, seorang yang salah itu tidak pernah disebut namanya. Selalu disamarkan. Fir'aun itu jahat, Fir'aun itu luar biasa durhakanya, tapi tidak pernah disebut namanya. Imratul Aziz begitu. Anaknya Nabi Nuh yang disebut Kan'an tidak pernah disebut namanya. Ini pendidikan akhlak kepada kita. Sejelek-jeleknya orang, kalau kita ingin memperbaiki, jangan dijelek-jelekan orangnya. Rubah perilakunya. Kita kan kebalik ya. Yang salah perilakunya, yang dijelek-jelekan orangnya. Kapan berubahnya? Oke, ini yang pertama. Nah, ada kalimat di surat Yusuf itu, wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Ketika Imratul Aziz menggoda Yusuf, dia menutup pintu. Kalau di mushaf kan diterjemahkan pintu kemudian ditutup ya. Nah, ingat bahasa Qur'annya pakai tasydid, ghallaqat. Ketika menggunakan tasydid, ini artinya menutup pintunya ada prosesnya, bukan satu pintu. Dalam riwayat disebutkan ada 7 pintu. Jadi ketika suaminya pergi, dia ingin menggoda Yusuf, dilihat sampai mana suaminya. Pintu pertama dikunci pelan-pelan, mundur pintu kedua pelan-pelan, sampai pintu kamarnya yang terakhir dilihat pelan-pelan. Karena itulah bahasa Qur'annya menggunakan tasydid, wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Ya. Nah, menurunkan hujan itu juga menggunakan tasydid, wa yunazzilul ghaith. Surat ke-31 ayat 34, ayat terakhir. Yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang mengatur bagaimana dia menurunkan hujan. Ketika menggunakan tasydid ini ada pesan kuat yang ingin disampaikan bahwa hujan itu sifatnya unik Pak Ibu. Tidak ada yang tahu kepastiannya. Jadi ketika Allah menggunakan tasydid, mungkin ini di Jaka Permai atau komplek Jaka Sampurna, jalan A hujan, yang ini mungkin tidak hujan. Oke. Yang di sini hujan, yang ini mungkin tidak hujan. Yang di sini hujannya deras, yang ini mungkin biasa-biasa saja. Karena itulah kegunaannya atau Al-Quran memberikan istilah dengan menggunakan tasydid, wa yunazzilul ghaith. Poinnya yang ingin saya sampaikan, yang datang dari Allah semuanya itu tidak ada yang jelek, semuanya baik. Jadi kalau kita menerima dalam keadaan jelek, kita yang keliru, ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Yang kedua, kenapa menggunakan tasydid? Karena Allah Maha tahu tempat mana yang lebih membutuhkan ketika dia menurunkan di antara rahmat-rahmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, saya kira kita langsung masuk ya pada kajian kita. Jadi inti dari apa yang ingin saya sampaikan di buka tadi, kalau sekiranya ada yang turun pada kita, baik itu berupa hujan, karena itu Nabi mengajarkan doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi kita minta kepada Allah, sekalipun kita yang diminta, shayyiban itu bukan hujannya, shayyiban itu yang menimpa kita. Jadi Allahumma ya Allah shayyiban, jadikan hujan yang menimpa saya itu nafi'an, membawa manfaat dalam kehidupan yang saya lalui. Jadi itulah sebabnya apa yang turun dari Allah semuanya baik. Kalau jelek kita evaluasi dan minta kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala.